Ya, di epitelium sederhana atau satu lapis sel tadi itu sifatnya absorpsif atau menyerap atau namanya sekretorik ya. Ini contoh epitelium sederhana. Nah, ini yang diperbesar, jadi ini cuma ada satu lapis sel. Ya, satu lapis sel. Berdasarkan bentuk sel, epitelium sederhana itu terdiri atas lapisan berikut ini. Yang pertama adalah epitelium squamosa. Ya, epitelium squamosa itu tersusun dari lapisan tunggal sel yang gepeng, ya, bentuknya pipih. Sel saling berhubungan dengan sangat rapat seperti batu yang gepeng-gepeng yang membentuk membran tipis dan sangat halus. Struktur ini melapisi organ, misalnya adalah organ jantung. Jadi kalau jantung kita, dinding jantungnya itu bagian dalamnya itu adalah terdiri dari jaringan penutup atau epitelium, namanya epitelium squamosa. Yang lainnya contohnya ada di pembuluh limfe, pembuluh darah, dan di paru-paru di alveolusnya. Jadi memang sangat halus lembut gitu ya. Ini contohnya kayak gini ya bentuknya. Kemudian yang kedua itu ada namanya jaringan penutup atau epitelium kuboid. Namanya juga kuboid, berarti bentuknya kayak kubus, kotak-kotak gitu ya. Ini kan kotak-kotak, kotak-kotak, kotak-kotak gitu ya. Nah, ini bentuknya kubus yang saling berpasangan dan sangat rapat ya, saling berpasangan sangat rapat. Jaringan ini melapisi tubulus ginjal ya, ginjal itu tubulusnya itu bentuknya kotak ya. Nah, ada namanya di situ ada epitelium kuboid. Kemudian ada kolumnar. Kalau kolumnar ya itu bentuknya kayak persegi panjang gini loh, kayak panjang-panjang gitu ya, kolumnar ya, memiliki membran sel bentuk persegi panjang atau rektangular. Ya, epitelium ini melapisi organ saluran cerna dan terdiri atas bermacam-macam sel. Nah, ini kalau diperbesar tuh kayak gini bentuknya, ya. Kalau diperbesar seperti ini. Biasanya ada di saluran pencernaan. Kemudian yang keempat itu ada jaringan penutup atau epitelium kolumna bersilia. Nah, bedanya kalau epitelium kolumna tadi cuma bentuknya panjang-panjang ya. Kalau ini bersilia, bersilia itu berambut ya. Jadi ada rambutnya nih ya, berambut-rambut gitu ya. Ukurannya sangat kecil dan berada di permukaan bebas sel epitel kolumnar. Epitelium bersilia ini melapisi seluruh melapisi saluran tubuh tertentu. Misalnya ada di jalan nafas dan ada di tuba falopi. Ya, tuba falopi itu yang di alat reproduksi wanita, ya. Nah, tadi kalau sudah tentang epitelium yang sederhana, ini yang kedua ada epitelium atau jaringan penutup yang berlapis ya. Jadi kalau tadi yang sederhana itu cuma ada satu lapis sel, kalau yang berlapis itu ada beberapa lapis sel. Nah, beberapa lapis sel ini, epitelium ini punya beragam-ragam bentuk. Jadi bentuknya tuh macam-macam. Membran dasar biasanya tidak ada. Fungsi epiteliumnya ini adalah untuk melindungi struktur yang mendasari terhadap kerusakan proses mekanik akibat penggunaan substansi yang terus-menerus atau wear and tear. Jadi epitelium berlapis terdiri atas dua jenis, ya. Jadi maksudnya ini epiteliumnya itu untuk melindungi struktur yang mendasari dari kerusakan-kerusakan. Itu namanya epitelium berlapis. Yang sering dipakai ya kan tadi jaringan ya. Jaringan itu kan ada yang namanya jaringan tubuh manusia. Itu kan setiap hari itu ada sel yang membelah gitu kan. Ada sel yang berganti, yang rusak diganti yang baru. Nah, itu. Nah, itu ada epitelium berlapis. Itu namanya epitelium berlapis itu untuk melindungi itu, struktur yang mendasari terhadap kerusakan proses mekanik ya. Ada dua jenis yang dari epitelium berlapis itu. Pertama adalah epitelium squamosa yang berlapis.
ya. Jadi epitelium ini itu ada sejumlah lapisan sel yang punya berbagai bentuk, menunjukkan sel matur atau sel yang enggak bagus ya, dan ada juga sel yang baru terbentuk gitu. Jadi sel yang matur atau rusak atau enggak bagus, dan ada sel yang baru terbentuk. Sel epitelium squamosa berlapis ini dibagi lagi. Jadi atas lapisan berikut, yang pertama adalah epitelium berlapis yang tidak berkeratin, ya, berkeratin. Sering dengar keratin enggak? Ya, keratin rambut misalnya ya. Jadi epitelium berlapis ini tidak berkeratin, ya, tidak berkeratin sama yang epitelium berlapis yang berkeratin ya. Jadi kalau yang epitelium yang tidak berkeratin ini ditemukan di permukaan yang basah, ya, tergantung dari proses mekaniknya tadi. Tetapi melindungi dari kekeringan. Jadi biar tetap lembab gitu. Misalnya ada jaringan yang melapisi mulut, faring, esofagus, vagina, konjungtiva, dan mata. Jadi kalau epitelium berlapis ini yang tidak berkeratin itu biasanya di tempat yang basah, contohnya di mulut kita, di faringnya kita, esofagus, vagina alat kelamin perempuan, serta konjungtiva kita pada mata kita. Ya, konjungtiva itu yang kelopak bawah ya, yang kalau dilihat itu pucat apa pink gitu ya, anemia apa enggak. Nah, itu ada di situ, ada jaringan penutup atau epitelium yang berlapis tidak berkeratin. Selanjutnya epitelium berlapis yang berkeratin ya, ini biasanya pada permukaan yang kering, kebalikannya yang tidak berkeratin, yang bergantung pada proses mekanik ya. Contohnya adalah di rambut, kulit, dan kuku ya. Ini rambut kita itu berkeratin, kulit kita berkeratin, kuku kita juga berkeratin. Kalau kita nggak ada keratinnya, rambutnya gampang patah gitu ya. Jaringan ini membentuk lapisan pelindung yang tahan air dan kuat untuk mencegah kekeringan sel hidup yang berada di bawahnya. Oke, lanjut, semangat. Itu ada lagi namanya, ya, lanjutan epitelium yang berlapis ya, itu ada namanya epitelium transisional. Kalau epitelium transisional itu ini adalah epitelium yang berlapis ya, yang bentuknya kayak buah pir. Ya, buah pir kayak apa? Nah, itu. Jaringan ini ditemukan melapisi kandung kemih. Kandung kemih itu yang buat tempat air urin ya sebelum dibuang, dan dapat meregang. Jadi kandung kemih itu bisa bisa meregang ya, tergantung jadi air urin yang mau dikeluarkan. Jadi semakin banyak kalian minum, semakin banyak juga air kemih yang akan dikeluarkan ya, sehingga dapat meregangnya bisa lebih lebar lagi ya. Kemudian di slide 32 ada lanjutannya ya. Tadi ada jaringan yang pertama itu jaringan epitelium atau penutup. Yang kedua adalah jaringan penunjang. Jaringan penunjang itu merupakan sekumpulan sel yang serupa bentuk. Ya, serupa bentuk, besarnya, fungsinya itu sama. Yang berfungsi untuk menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Contohnya apa saja jaringan penunjang itu adalah, yang pertama adalah jaringan ikat atau pengikat, dua ada jaringan rawan atau cartilago, dan yang ketiga ada jaringan tulang. Kita bahas satu-satu ya. Ada yang pertama jaringan ikat atau pengikat. Sesuai namanya, jaringan ini ya untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh jaringan ini ada apa aja? Ada contohnya misalnya nih, saya contohkan gambar jaringan darah. Jaringan darah itu merupakan jaringan ikat khusus atau cairan ya masuknya. Ya, ini contohnya ya. Ini ada loose connective tissue ya, kemudian ada fibrous connective tissue ya, jadi jaringan ikat fibrous ya, ada jaringan ikat ya yang konektif penghubung, adiposa, ada kartilago, ada darah,
dan ada tulang, ya. Kita pelajari satu-satu ya. Oke, yang pertama ada jaringan ikat, ya. Jaringan ini paling banyak di dalam tubuh kita. Ya, jadi jaringan ikat ini paling banyak di dalam tubuh kita. Sel jaringan ikat ini lebih mudah dibedakan daripada sel-sel di dalam jaringan epitelium. Dan jaringan ini memiliki substansi interseluler atau matriks yang sangat banyak. Jadi serat-seratnya itu ada di dalam matriks yang jumlahnya itu banyak. Paling banyak adalah jaringan ikat, paling banyak juga matriksnya gitu ya. Konsistensinya dapat berupa semi padat. Jadi bentuknya itu ada yang semi padat seperti jelly yang kenyal-kenyal ya, jelly kayak agar-agar ya, atau padat dan kaku tergantung pada posisi dan fungsi jaringan itu sendiri. Bentuk dari bahan-bahan interseluler itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bentuk aformus atau tanpa bentuk. Ya, tanpa bentuk itu seperti cairan, ya. Bisa berupa cairan, bisa kayak jelly agar-agar, ya, tapi sifatnya justru keras. Kemudian ada fibrosa atau benang, ya, benang-benang. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah benang-benang kolagen atau benang-benang putih. Benang ini sifatnya sangat lemas, kuat, namun kurang elastis. Ya, ya di dalam tubuh kita kan ada kolagen ya. Itu ada kolagen itu bentuknya putih, warnanya putih. Oh sorry, warnanya putih, bentuk benang-benang, dia lemes tapi kuat, tapi nggak elastis gitu. Kemudian ada benang-benang retikular atau benang-benang halus. Benang-benang ini tersusun itu seperti jala, ya, jala kayak mau nangkap ikan itu ya, dan berfungsi untuk menahan jaringan ikat. Nah, kemudian yang ketiga ada bentuk fibrosa atau bentuk benang-benang yang elastis. Namanya juga elastis, benangnya pasti elastis ya. Benang-benangnya warnanya kuning ya, tersusun yang berlapis-lapis gitu. Nah, di sini ada sel jaringan ikat yang terfiksasi atau terikat ya. Fiksasi itu diikat kenceng ya. Terdiri atas yang pertama adalah fibroblast dan kemudian ada ya sel mak ya. Kemudian ada sel makrofag. Jadi ada 3 ya. Yang pertama fibroblast. Fibroblast itu selnya gepeng berukuran besar dengan proses irreguler. Fibroblast menghasilkan kolagen dan serat yang elastis serta matriks ekstraseluler yang keluar ya di luar seluler. Sel fibroblast paling banyak di dalam jaringan ikat karena dia sangat halus ya. Dia juga aktif ya. Contohnya ada di mana? Di hati kita sama limfoid. Ya, hati itu di perut ya, bukan di dada ya. Itu yang di dada itu hati cinta yang berdebar-debar. Kalau hati ini maksudnya adalah hati yang di saluran abdomen, yang ada di dalam abdomen ya. Fibroblast itu aktif terutama dalam perbaikan jaringan ya atau penyembuhan luka. Nah, kalau kamu luka itu ada yang menutup, yaitu namanya ditutup oleh jaringan fibroblast ya gitu. Jadi nanti lukanya bisa kering, bisa tertutup, bisa menjadi jaringan granulasi ya yang tadinya rusak karena luka tadi begitu.